Baik, baik teman-teman, kalau gitu saya buka untuk perkuliahan perdana, perkuliahan minggu pertama ini ya, di mata kuliah Desain Arsitektur 4 ya, kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam. semua. Ya, oke. Mungkin apa namanya ya, kita perkenalan dulu ya, karena mungkin kan ada yang belum pernah ketemu saya, mungkin juga sudah pernah ketemu saya, tapi juga via Zoom ya, karena kan sepertinya ini kuliahnya online terus ya. Sebenarnya baru akan direncanakan untuk semester ini eh, pertemuan tatap muka secara blended gitu, tapi ternyata keadaan kemudian tidak memungkinkan ya. Jadi kita itu kan sekarang terombang-ambing dalam ketidakpastian ya kan. Ya kita sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan juga ya dengan tetap mematuhi protokol ya toh, menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Ya kita hanya bisa berharap sih sebenarnya semoga pandemi ini cepat berakhir, kemudian keadaan bisa kondusif kembali, teman-teman bisa belajar dengan maksimal ya, lebih lebih baik lagi begitu ya. Amin. Mungkin perkenalkan teman-teman, nama saya Pak Indro, nama lengkapnya Hindro Tridiantoro Putro. Ya betul, nama tengah saya ada 3D-nya. Jadi mungkin suatu kebetulan yang direncanakan, yang tidak direncanakan oleh orang tua saya. Jadi yang kemudian membawa saya jadi kuliah di arsitektur dan kemudian jadi dosen yang menyukai 3D, mungkin gitu ya. Setiap kali saya memperkenalkan diri itu pasti saya selalu bilang seperti itu. Jadi ya mungkin karena nama adalah doa, jadi eh, mungkin doanya dulu orang tua saya ingin saya jadi arsitek mungkin, tapi nggak kesampaian, jadi jadinya dosen arsitektur aja gitu mungkin ya. Jadi eh, itu teman-teman. Terus mata kuliah ini nanti juga akan dipandu, dibantu juga oleh Mas Dendi, Mas Dendi Satria. Apakah sudah bergabung oke. Mas Dendi nanti ini akan jadi asisten dosen ya, asisten kelas kita. Jadi silahkan teman-teman tuh bisa memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya, meminta atau menggunakan jasa Mas Dendi sebagai eh, apa namanya eh, asistensi yang apa namanya kepanjangan tangan dari dosen kelasnya. Jadi tidak selalu dengan saya gitu asistensinya, tapi juga bisa dengan Mas Dendi ya, sifatnya adalah pelengkap. Jadi utamanya di kelas Zoom begitu, nanti Mas Dendi sebagai asisten akan menjadwalkan biasanya ya. Asisten akan menjadwalkan asistensi di luar kelas untuk membantu teman-teman menyelesaikan persoalan atau progres yang sedang dikerjakan apa dibahas ya sesuai dengan topik studionya. Kurang lebih begitu ya Mas Dendi. Nanti Mas Dendi akan, saya minta tolong sekali sih sebenarnya sama Mas Dendi eh, terkait hal-hal teknis, misalkan nanti ada berhubungan dengan software misalnya, berhubungan dengan contoh-contoh gambar, contoh-contoh tugas, tentunya Mas asisten ini akan lebih familiar dan lebih dekat. Tentunya kalian lebih mudah memintanya gitu ya daripada ke saya ya. Minta contohnya dong Mas, minta tolong dibantu ini cara pakai softwarenya gimana ya, akan lebih mudah ke Mas Dendi ya. Jadi role model terdekat kalian itu Mas Dendi. Nah, silahkan nanti Mas Dendi jadwalkan aja, em, karena kita perkuliahannya itu di hari Selasa dan Jumat, jadi mungkin asistensinya juga 2 kali, di setelah Selasa, setelah Jumat gitu ya. Jadi mungkin gitu Mas Dendi, atau mungkin di 1 kali seminggu pun juga nggak masalah, nanti Mas Dendi diatur waktunya kapan, gitu ya Mas Dendi ya. Ya, baik, Pak. Karena Mas Dendi ini juga sebenarnya sedang kuliah ya, sedang mengambil TA. TA ya, jadi kan ada kesibukan juga. Jadi teman-teman itu yang apa namanya juga harus menghargai Mas Dendi ya. Mas Dendi juga punya kesibukan, jadi jangan maksa-maksa Mas. Ayo malam minggu aku pengen belajar bareng misalnya gitu. Ya kalau Mas Dendi nggak sibuk dan misalkan menerima pun ya tidak masalah. Tapi intinya adalah mengikuti jadwal Mas Dendi. Jadi silahkan teman-teman
dimaksimalkan, diikuti dengan baik ya, karena saya ingin kita ya, semua ingin lulus ya di mata kuliah ini dengan baik gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi mungkin Mas Hendy ada perkenalan sedikit. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Dendi Satria Ramadi. Saya angkatan 18 dan akan menjadi asistennya Pak Hendro untuk 1 semester ke depan. Nanti kalau ada pertanyaan atau mau nanya-nanya boleh sih, atau sharing-sharing Ya, ya. pengalaman gitu. Nah, oke, sip. Boleh, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, silahkan sebelum saya lanjut ke berikutnya. Ada? Oke, belum ya. Mungkin nanti kita kelas ini tuh sebenarnya tidak terlalu formal, jadi silahkan langsung nyalakan mikrofon boleh, mau nyalakan kamera silahkan ya. Jadi kita perkuliahan dengan santai aja. Oke, mungkin berikutnya saya mau lebih memperkenalkan diri lagi. Jadi kita itu kan sekarang berada di zaman teknologi ya, media sosial dan lain sebagainya. Jadi saya juga ingin memperkenalkan menampilkan bahwa saya juga memanfaatkan media sosial sebagai akses pembelajaran juga. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau yang sudah pernah ikut kelas saya di mata kuliah yang lain sudah tahu itu. Mungkin kalau yang belum tahu, teman-teman bisa mengakses atau di sini saya share Instagram ya. Jadi Instagram saya isinya biasanya lebih ke bukan foto-foto bukan foto-foto selfie, tapi malah sebenarnya ke karya-karya portofolio, kemudian hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya ya. Contoh-contoh karya mahasiswa yang waktu itu misalkan baik begitu saya upload ya. Jadi biar bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain. Kemudian ya intinya lebih ke portofolio online ya. Jadi tidak tidak akan menemukan foto selfie di Instagram saya ya. Mungkin hanya hanya mungkin di tempat yang lain, mungkin di Facebook dan lain sebagainya. Jadi ini Instagram saya, silahkan untuk informasi-informasi seputar misalkan nanti ada pembukaan ASDOS atau misalkan ada penelitian yang sedang saya kerjakan itu biasanya akan saya sampaikan di Instagram. Jadi mungkin yang belum tahu juga saya sebenarnya bukan arsitek ya, tapi saya itu dosen arsitektur. Nah, itu beda ya Mas, Mbak. Jadi kalau arsitek itu harus punya legal SKA, surat sertifikat keahlian ya. Nah, saya tidak memilikinya. Jadi saya bukan arsitek. Nah, saya dosen arsitektur. Jadi mungkin bedanya di situ. Jadi saya lebih ke penelitian, saya lebih ke kegiatan mendesain ya secara umum dilakukan tapi tidak dikerjakan secara project begitu tapi hanya untuk penelitian. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau untuk media sosial yang berikutnya saya menggunakan YouTube. Jadi teman-teman di sini bisa melihat nantinya pun setiap mata kuliah yang saya ajar akan saya rekam seperti saat ini saya rekam kemudian saya upload untuk teman-teman bisa tonton lagi gitu ya di YouTube ya seperti itu. Jadi silahkan diikuti. Kemudian perkuliahan kita nantinya akan banyak dilakukan juga via e-learning ya. Coba jadi teman-teman silahkan kalau yang belum belum daftar e-learning atau belum belum join e-learning ya silahkan e-learning di sini teman-teman bisa join di kelas Diars 4A ya. Ini mungkin linknya saya kopikan ke Zoom ya di kolom chat. Jadi kemudian teman-teman bisa join ya. Nah, ini coba. Ini kemudian enrollment key-nya, enrollment atau kodenya adalah Diars 4A. Ini ya kecil semua seperti ini. Silahkan. Kalau saya lihat di sini partisipansnya baru ada berapa? 10 orang
Ya, padahal kita satu kelas itu tadi di Zoom ini ada 20 orang. Nah, jadi ini ya, teman-teman apa namanya? Silahkan join ya. Oke, kemudian Mas Dendi juga join ya. Nanti saya assign untuk jadi apa namanya? Asisten. Jadi silahkan Mas Dendi juga join ya. Kemudian yang berikutnya presensi. Nah, presensi akan kita lakukan sekarang, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman join e-learning ya, buka join e-learning sambil mengisi presensi ya. Presensi akan saya kopikan kodenya ya. Lebih milih kode atau scan QR code ini teman-teman untuk presensinya? Bebas, Pak. Oke, Pak. Kode aja, Link, Pak. Pak. Link. Link aja ya. Link atau pilihannya tuh sebenarnya cuma ada kode atau QR code. QR code itu yang di-scan gitu. Kalau yang kode itu di copy paste. Pilih yang mana, teman-teman? Yang mudah yang mana? Bebas ya? Bebas. Oke. Yang kode, Pak. Yang kode? Oke ya, kode ya. Jadi atau kalau tidak nanti saya buatkan dua-duanya ya. Jadi saya kirimkan dua-duanya, silahkan mau yang mana gitu ya. Tapi hanya mungkin ini tidak lama presensinya, mungkin hanya 10 sampai 15 menit waktunya. Jadi teman-teman langsung sekalian mengisi presensi gitu. Oke, ini saya kopikan di WhatsApp dan di chat Zoom ya, teman-teman ya. Jadi silahkan. Yang di WhatsApp saya kopikan. Yang di Zoom juga saya kopikan. Silahkan. Adakah yang belum join WhatsApp? Nah, mungkin nanti saya kopikan juga link apa namanya, join WhatsApp-nya ya. Oke, sudah saya kopikan di WhatsApp, saya kopikan juga di Zoom untuk kode presensi. Itu kode presensi berlaku 10 menit sampai jam 9:40 ya. Silahkan langsung saja diisi presensinya. Di caranya adalah teman-teman masuk ke SIA masing-masing, nanti di situ akan ada fitur presensi ya. Oke, kan mungkin sudah lebih terbiasa kalian ya kan kuliah online terus. Jangan-jangan malah nggak pernah tanda tangan ini, nggak punya tanda tangan ya? Atau ya oke deh. Oh ya, untuk link WhatsApp-nya saya kopikan juga di link WhatsApp-nya. Sebentar, link WhatsApp saya kopikan juga di Zoom. Ya, oke, sudah ya. Bapak, Ya, gimana? Nggak bisa presensi, nggak Pak. bisa presensi, Pak. Oh, nggak bisa presensi? Ya, sama. Iya. Tertulisnya bagaimana? Bukan Bukan waktu. waktu presensi. Oke, sebentar. Oh, bukan waktu presensi ya. Saya ulang deh kalau gitu ya. Saya buatkan lagi. Oke, silahkan mungkin yang ini saya hapus berarti ya, yang di WhatsApp. Oke, teman-teman bisa coba lagi ya. Silahkan, ini kodenya saya kopikan juga di Zoom. Silahkan dicoba ya. Kalau misalkan tidak bisa lagi dilaporkan ya, supaya bisa saya buatkan lagi. Oke, silahkan teman-teman mengisi presensi. Oke, sambil saya jelaskan untuk kegiatan perkuliahan kita ya. Jadi mungkin sebelumnya saya mau tanya, apakah teman-teman ini memilih untuk masuk ke studio
kelas A begitu atau building teknologi gitu atau dipilihkan ya sebelumnya? Saya mau tanya ke teman-teman. Ikut teman, Pak. Oh, ikut teman. Oh, jadi sebenarnya bisa memilih ya? Bisa memilih, Pak. Oke, oke, oke. Oke, waktu itu bisa memilih antara apa dengan apa gitu teman-teman? Kalau Bisa, Pak. memilihnya ada berapa pilihan kalau boleh disampaikan? Pilihan studio 4 ini. Beberapa kelas gitu, Pak. Mhm. Ada beberapa kelas gitu terus milih gitu, Pak. Milih ada building teknologi, ada kelasnya aja yang dipilih ya. Jadi kelas A, B, C gitu atau sudah ada keterangan A itu apa, B itu apa, C itu apa gitu atau bagaimana nih? Yang Ada satu yang itu kemarin ada Mhm. teknik apa ya? Lupa ya, Pak, benar, Pak. Oh, Envitech ya, environment teknologi ya. Iya, benar ya. Jadi oke, ya ya. Mungkin barangkali juga saya mau cerita ke teman-teman. Jadi memang di Studio 4 ini ya, kalian kan sekarang sudah masuk Studio 4 ya. Atau semester 4 ya. Atau sekarang sebutannya itu Desain Arsitektur 4. Nah, itu akan diberi penjurusan ya, kurikulum baru. Nah, ini mungkin berbeda dengan Mas Dendi. Mas Dendi dulu kan terus satu linear ya. Tapi kalau yang kurikulum 20 ini teman-teman angkatan 20 itu ada penjurusan. Nah, ini mungkin barangkali saya sampaikan. Penjurusan ini nanti dibagi jadi dua, building teknologi dan satu lagi adalah environment teknologi. Sebenarnya secara garis besar sama kasusnya, tingkat kesulitannya sama, hanya kemudian nanti pendekatan dalam mendesainnya yang berbeda. Nah, mungkin saya bisa mulai ya teman-teman ya. Teman-teman sudah mengikuti mata kuliah Fisbang sebelumnya? Di semester sebelumnya, semester 3? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Nah, kurang lebih tema-tema Fisbang nantinya akan digunakan untuk studio kita ya, tema desain arsitektur 4 kita ini. Jadi ini saya share aja. Jadi ini teman-teman kerangka acuan kerja untuk studio building teknologi. Nah, jadi selamat datang di kelas studio building teknologi teman-teman. Ya, building teknologi. Coba kayak mau ngajak-ngajak ngobrol deh ke teman-teman. Kira-kira kalau kata-kata building teknologi, apa sih gambaran yang kalian tangkap ya dari nama studio ini itu kira-kira kita mau ngapain gitu? Ada nggak yang mau mencoba? Dari gambar ini juga apa sih? Ini gambar apa sih? Boleh? Teman-teman mau mencoba barangkali. Mungkin bisa sambil kenalan ya. Saya kan juga belum kenal nih ke teman-teman. Jadi biar sekalian ceritakan namanya dari siapa, dari mana, sekarang ada di mana, apakah sudah di Jogja barangkali ya kan. Kemarin kan ada informasi akan ada blended learning, kemudian cepat-cepat berangkat ke Jogja gitu barangkali. Terus, nah, boleh ya cerita ya teman-teman ya. Dari saya panggil aja mungkin ya, biar saya pengen kenal juga. Urutkan aja dari yang paling atas ini kalau di partisipansnya Dinan Utama. Ini cowok atau cewek? Cowok, Pak. Oh, cowok. Oke. Iya, Pak. Mas Dinan atau Mas Utama panggilannya? Dinan. Mas Dinan. Halo Mas Dinan, sekarang di mana nih Mas Dinan? Saya udah di Jogja, Pak. Oh, udah di Jogja. Ya, Asli Jogja atau asli Tasikmalaya. Oh, ya ya ya. Baru pertama kali ke Jogja atau memang sudah awal kuliah dulu di Jogja atau gimana nih? Dari awal semester 3. Oh, jadi sudah merasakan Jogja dari semester 3 ya. Iya, Pak. Oke, sip. Paling tidak enggak kaget gitu ya. Iya. Kan kemarin kan serba mendadak informasinya ya. Jadi oke boleh deh Mas Dinan ya. Kira-kira nih Mas Dinan kalau dengar kata-kata studio building teknologi, apa yang Mas Dinan tangkap atau dari gambar ini kira-kira Mas Dinan menangkap apa? Apa Kelihatan nggak Pak? ya yang saya share? Bebas. Apa ini gambar apa sih? Ruang Bangunan. apa atau bangunan? Benar sekali. Bangunan. Kira-kira bangunan apa atau ini elemen apa sih di dalam bangunan?
lokasinya di mana gitu. Kalau bukan lokasi ya apa namanya? Kelihatannya Ini sih di dalam bangunan ya, Pak. di dalam bangunan, benar-benar sekali, tidak di luar ya, karena terlihat apa nih? Ini elemen bangunan yang bernama apa teman-teman? Ada yang tahu tidak? Mau saya kelihatan nggak ya? Ini ya saya lingkarin deh. Nah itu tuh apa tuh? Kita bisa langsung melihat langit ya. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini apa namanya? Mas Junan, tahu nggak? Ah iya, ada suaranya tapi nggak kelihatan orangnya ya, agak-agak horor nih. Siapa ini tadi? Kuliah online tuh kadang-kadang horor ya, ada suara tapi Mbak tapi tadi kayaknya suara Mbak siapa tadi? Benar sekali loh Mbak. Maaf Pak, Halo. saya kira nanya ke semua orang. Oh iya, nanya ke semua kok. Ini jadi tidak ke Mas Dinan aja. Boleh langsung semuanya boleh menjawab. Mbak siapa namanya Mbak? Aifa. Aifa, ya Mbak Aifa. Benar sekali Mbak Aifa. Mbak Aifa di mana nih? Saya sudah di Jogja sih Pak. Udah di Jogja juga ya. Iya. Oke. Benar sekali ya. Jadi teman-teman mungkin barangkali kalau yang belum tahu, jadi ini namanya elemen bangunan, namanya skylight. Nah, jadi kalau teman-teman coba browsing, nanti coba kita browsing bareng-bareng deh. Skylight, sky itu langit, light itu cahaya. Jadi kita bisa dapat cahaya langsung dari langit, ya kan? Nah, kira-kira fungsinya apa? Nah, coba untuk perkenalan awal nih. Kalau namanya skylight, kira-kira fungsinya untuk apa ya skylight itu? Memasukkan sinar cahaya matahari ke dalam ruangan agar lebih maksimal gitu Pak. Memasukkan sinar matahari ya? Iya. Matahari ya, bukan lampu ya, tapi matahari ya. Matahari itu termasuk pencahayaan alami atau pencahayaan buatan ya teman-teman? Matahari. Alami, Pak. Alami, benar sekali, karena tidak bisa diproduksi ulang ya, alami namanya. Ya tersedianya ya hanya di saat itu, ya kan teman-teman ya, alami ya, natural. Ya, kalau buatan itu meniru ya. Ya, mungkin juga sudah diajarkan di Fisbang kemarin ya. Nah, kalau begitu matahari ini harus bisa masuk ya melalui skylight. Nah, biasanya kemudian diletakkan di mana kalau begitu? Namanya skylight dia diletakkan di atap ya, di atas. Iya, benar sekali. Nah, ini salah satu cara ya teman-teman, kalau mungkin di Fisbang kemarin memasukkan cahaya alami, memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami. Wah, ini sudah banyak sih sebenarnya dibahas di Fisbang kemarin ya. Salah satunya adalah dengan skylight. Nah, kenapa sih kok ini saya bahas di awal? Kenapa sih kok ini jadi perkenalan? Karena ini akan jadi tema kita. Nah, tema building teknologi kita yaitu adalah dengan tema green building. Nah, jadi green building itu bangunan hijau. Artinya apa nih teman-teman bangunan hijau? Apakah bangunan yang berwarna hijau atau apa nih kira-kira? Green building itu apa sih? Kalau ada kata-kata di arsitektur itu banyak sekali istilah-istilah ya yang apa namanya? Kadang-kadang menjebak ya nama-namanya itu kalau di literally di harafiah itu jadi sepertinya aneh sekali. Bangunan hijau. Kok bangunan kok warna hijau? Apa sih bangunan hijau itu? Ada yang mau mencoba menyampaikan? Memasukkan vegetasi ke bangunan, Pak. Supaya apa tuh? Kenapa tuh kok vegetasi dimasukkan ke bangunan? Supaya hijau. Supaya enggak ya? Gimana? Boleh. Menarik nih argumennya nih, memasukkan vegetasi ke dalam bangunan supaya boleh yang lain juga boleh tuh berpendapat. Saya nggak merasa bahwa nggak merasa bahwa salah jawabannya. Semua bisa berpendapat, tidak masalah. Mau browsing dulu silakan teman-teman, mau googling terus nanti coba dibacakan boleh, nggak masalah. Bangunan hijau atau green building apa itu? Apakah sama dengan sebutan minimalism, arsitektur modern sama atau tidak?
Kalau di semester 1, semester 2 kemarin kan teman-teman belajar ada arsitektur modern, arsitektur postmodern. Apakah bangunan hijau itu sama dengan itu atau tidak? Kira-kira. Kalau saya Pak, Boleh. green building itu semacam saling menguntungkan antara bangunan dengan tumbuhan atau Saling alam. menguntungkan dengan alam ya. Ada kata-kata kunci yang menarik nih, alam. Nah, alam itu ada apa aja alam? Sumber daya alam ya berarti ya? Iya Pak, Atau seperti mungkin kamu, matahari. iya, berarti kamu sebenarnya ada kata kuncinya memanfaatkan sumber daya alam ya? Iya nggak? Iya Pak. Nah, bener nih, udah mulai ada yang bisa dikembangkan lagi nih. Sumber daya alam itu apa aja sih kira-kira yang bisa dimanfaatkan bangunan? Nah, ayo coba ya digali. Kalau yang saya tunjukkan tadi ini di skylight ini kira-kira memanfaatkan sumber daya alam apa nih? Cahaya ya. Nah, apalagi nih yang bisa dimanfaatkan, teman-teman? Vegetasinya Pak. Vegetasi tadi, Listrik, tumbuhan. Oh, apalagi ya? Apalagi Mbak? listrik. Apa? Listrik. Apakah maksudnya penggunaan energi listrik yang itu ya maksudnya ya? Penggunaan lampu. Iya. Penggunaan lampu yang berlebihan bisa diminimalisir. Oke, menarik ini. Kira-kira dengan cara apa tuh? Penggunaan lampunya diminimalisir dengan apakah solar apa tuh maksudnya Mas? Solar bensin itu atau solar panel. Iya. Berarti solar panel itu maksudnya apa tuh? Memanfaatkan atau merubah cahaya matahari menjadi energi listrik gitu ya maksudnya ya? Iya. Iya. Oke. Menarik. Jadi maksudnya mungkin yang saya tangkap ini meminimalisir penggunaan energi ya, energi listrik ya. Jadi sebenarnya dengan cara bisa juga dengan memanfaatkan pencahayaan alami di siang hari secara maksimal ya kan. Tapi kalau di malam hari ya Pak boleh buat dengan lampu, tapi yang energi listriknya yang didapat dengan solar panel gitu ya. Didapat dengan, mungkin kalau teman-teman belum tahu solar panel itu dia bentuknya panel itu papan-papan gitu yang dia bisa menerima cahaya matahari terus kemudian menyimpannya terus merubah menjadi arus listrik. Nah, ini sudah ada teknologi seperti itu ya, banyak diterapkan. Mungkin kalau teman-teman lihat di lampu merah ya di perempatan itu sudah kalau bahasa Jawa, bahasa Jogjanya itu perempatan ya. Kalau traffic light ya atau apa ya namanya? Bangjo tahu lampu bangjo itu kan ya bangjo ya kalau orang Jogja bilang itu lampu abang hijau. Jadi dia sudah menggunakan tenaga dari solar panel teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa browsing juga di Google solar panel itu bentuknya seperti apa, bisa dipasang di mana, besarnya seberapa dan sebagainya ya. Itu salah satu sebenarnya teknologi ya. Nah, makanya kita ngomongnya building teknologi, teman-teman. Jadi di studio ini kita akan banyak mengaplikasikan hal itu ya, belajar mempelajari tentang hal itu. Nah, kaitannya terhadap green building. Nah, green building itu utamanya adalah memanfaatkan sumber daya alam, memanfaatkan meminimalisir energi ya, supaya apa sih sebenarnya? Supaya gini, mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa sebenarnya bangunan itu memiliki polusi. Nah, limbah juga ya, limbah yang sebenarnya tidak kelihatan. Misalnya dari global warming, mungkin ya isu-isu pemanasan global itu loh. Jadi mungkin kalau teman-teman baca sekarang itu kan es di kutub itu sudah mulai mencair itu karena global warming. Salah satunya karena dari dampak bangunan itu kan emisi karbonnya sangat besar. Nah, maka kita sebagai seorang arsitek, kalau terus-terusan seperti ini kita bisa masuk penjara ya, karena kan kita merusak lingkungan. Jadi sebenarnya kalau ada penjara untuk
penjahat lingkungan, ya, penjahat lingkungan yang merusak lingkungan, yang paling banyak masuk penjara itu arsitek, karena mereka nggak mikirin dampak bangunan mereka terhadap lingkungan sekitarnya, ya kan? Mereka cuma asal bangun aja, tapi nggak mikirin bahwa sebenarnya bangunan itu punya dampak negatif, dampak polusi. Nah, ini harus diminimalisir. Nah, cara kita belajar dengan menggunakan metode atau pendekatan green building atau bangunan hijau. Oke, ini pengenalan aja. Oke, lanjut ya, teman-teman. Nah, nantinya sebenarnya apa ya? Kita akan lebih banyak ini nih. Nah, istilahnya adalah daylighting, pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Jadi aspek-aspek dari fisika bangunan kemarin yang sudah kita pelajari itu akan digunakan jadi tema-tema dalam merancang. Mungkin teman-teman masih ingat nggak ya kemarin di fisika bangunan ya? Mungkin besok deh kalau sudah lanjut ke minggu berikutnya. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, saya lanjut aja. Jadi studio building teknologi ini nanti ada 2 hari di Selasa dan Jumat. Ada 5 kelas, kita kelas A ya. Kemudian untuk elemen penilaiannya itu sepertinya mudah dipahami. Ini teman-teman. Intinya adalah kalau mau lulus mata kuliah ini itu dinilai dari tugasnya. Jadi tidak dari seberapa sering kalian mengisi presensi ya, tapi dari seberapa lengkap tugas kalian. Jadi tolong dipahami ya. Jadi ada mungkin masih ada yang teman-teman yang berpikir bahwa aku masuk terus tapi tidak pernah mengumpulkan tugas. Nah, itu justru malah tidak lulus ya. Untuk bisa lulus sebenarnya kalian cukup hadir 75% aja. 75% dari total keseluruhan. Ya, katakanlah kalau ada 14 minggu ya, 14 minggu pertemuannya ada 14 kali, 75%-nya itu hanya 11 kali gitu. Ya. Jadi kalau dikali 2 ya kan kita ada Selasa dan Jumat, berarti 75% dari 28 itu berapa kira-kira? 22 ya, 23 kehadiran. Itu sudah memenuhi syarat untuk lulus. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tidak harus presensi penuh, yang penting minimal 75% tercukupi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang justru yang tidak boleh kosong adalah tugas-tugasnya. Nah, ini tolong dipahami. Jadi saya rasa ini di semua mata kuliah sama ya. Jadi kelengkapan tugas itu yang akan jadi bobot penilaian. Nah, tugas-tugasnya apa aja nih teman-teman? Teman-teman bisa lihat di sini ada UTS, ada UAS ya. Kalau UTS itu berarti nanti setelah minggu ke-7 ya, atau di minggu ke-8 nanti. Kalau UAS ya di akhir nanti minggu ke-15 teman-teman ya. Nah, kemudian nanti ada istilah ya, ini ada istilah. Kalau kemarin di Studio 3 juga sudah menerapkan ini ya, ada tahap 1 atau fase 1, fase 2, fase 3 ya, fase 4 sampai ke terakhir. Ini teman-teman bisa lihat bobotnya. Di sini yang paling besar sebenarnya adalah tahap 3. Ya, ada yang tahu nggak kenapa sih kok tahap 3 itu paling besar gitu, 30%. Ini sebenarnya sama kayak Stupa 3 kemarin. Masih ingat nggak? Tahap 3 itu kalian bikin apa kemarin, teman-teman? Coba saya mau tanya, Stupa DARS 3 kemarin bikin kindergarten bukan ya? Ya, kindergarten. Bikin taman kanak-kanak. Ya, benar ya. Jadi teman-teman sudah berhasil melalui Stupa 3 ya. Nah, masih ingat nggak tahap 3 itu kemarin bikin apa sih? Atau fase 3 itu isinya bikin apa? Masih ingat nggak? Bikin 3D bukan ya, Pak? Selain 3D apa lagi? Ada apa lagi produk yang diminta? Atau tahap membuat apa sih sebenarnya di tahap 3 atau fase 3 itu? Utilitas. Utilitas apa lagi? Building safety. Sama potongan juga.
Oke, jadi Tampak potongan. tampak potongan, oke, di denah dan sebagainya ya. Oke, jadi tahap 3 atau fase 3 itu di mana kalian menggambarkan desain kalian ya, mentransformasikan ide, konsep ke dalam bentuk gambar. Ya enggak sih? Ya kan, benar kan? Ke dalam yang awalnya di tahap 2 itu kalian bikin konsep-konsep banyak banget yang masih berupa ide, gagasan, konsep tampak, konsep struktur, konsep utilitas, konsep fasad, konsep zonasi, konsep ya kan konsep banyak banget, kita bisa bikin banyak sekali konsep. Dari semua konsep itu nanti akan ditransformasikan ke dalam bentuk gambar, denah, tampak, potongan, perspektif 3D, apalagi utilitas tadi, struktur dan lain sebagainya itu di tahap 3. Itulah kenapa nilainya paling besar teman-teman ya. Nah, untuk bisa masuk ke tahap 3 itu urut ya. Jadi ini bukan milih ya teman-teman ya, tapi ini urut. Nah, jadi studio itu progresif. Nah, jadi namanya studio, mata kuliah studio itu kita nggak bisa lompat dari tahap 1 terus kita nggak melewati tahap 2 langsung tahap 3 gitu nggak bisa ya. Jadi nanti akan ada namanya ujian kelayakan. Jadi ada pengumpulan. Nah, kalau tahap 1-nya lulus, baru bisa lanjut ke tahap 2 dan seterusnya sampai akhir tahap 4. Ya, gitu teman-teman. Jadi memang ini saya membutuhkan komitmen dari teman-teman. Ya, jadi memang ini mata kuliah dengan jumlah SKS terbesar di arsitektur. Mungkin teman-teman sudah menyadari atau belum ya. Jadi di setiap semester itu yang paling besar itu adalah mata kuliah The Arts 3 atau The Arts ya, bukan 3 saja tapi The Arts. Mulai dari The Arts 3 ke atas itu bobotnya sudah menjadi 8 SKS ya. Benar ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman cek di KRS-nya mata kuliah The Arts ini 8 SKS. Nah, padahal biasanya mata kuliah yang lain itu cuma 3, 2, 4. Nah, lalu apa bedanya dong dengan mata kuliah yang lain? Saya coba mau tanya. Kira-kira apa yang akan menjadi perbedaan antara mata kuliah 8 SKS dengan mata kuliah 2 atau 3 SKS atau 4 SKS nih? Coba ada yang mau mencoba menceritakan pandangannya? Boleh nggak? Pak, itu ini Pak, mungkin makul utamanya. Iya, makul utama dari jurusan arsitektur ya. Arsitektur ya. Apalagi ini. Kira-kira menyikapinya bagaimana? Kalau kamu mendapatkan mata kuliah yang 8 SKS, mata kuliah yang 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, menyikapinya bagaimana nih? Menyikapi Prioritasin yang SKS-nya besar aja Pak. Oke. Yang 2 SKS nggak diprioritaskan, jadi nggak harus lulus atau gimana? Gimana nih? Tetap diusahain lulus Pak. Oke, boleh. Ini dari pandangan beberapa orang. Yang lain gimana nih? Boleh. Saya pengen juga mengenal teman-teman ya. Jadi berpendapat itu bebas, tidak ada yang salah. Karena juga yang namanya teori itu kan kesepakatan ya. Ya toh? Kalau kita berdua sepakat kalau manusia berasal dari kera ya itu udah jadi teori itu. Ya toh? Ya toh? Teorinya si siapa namanya tuh Darwin, manusia berasal dari kera itu kan karena ada beberapa orang yang sepakat atau setuju dengan pendapat tersebut. Kalau ada yang nggak setuju kan kemudian dia mengeluarkan teori yang baru, ya toh. Oh bukan, manusia bukan dari kera, terus dia menganalisis, oh manusia itu berevolusi ya misalnya, bukan berevolusi tapi dari lahir kemudian berkembang dan sebagainya. Itu kan hanya kesepakatan aja. Silahkan, boleh yuk berpendapat. Barangkali kita menemukan kesepakatan ya tentang hal ini. Ada yang mau mencoba? Boleh? Bedanya apa kemudian? Dampaknya apa sih kalau mata kuliah 2 SKS, 3 SKS, 8 SKS? Karena ini penting ini, landasan utama ini. Menyadari hal ini dulu sebelum kita mulai perkuliahan. Ada yang tahu? Ada yang mencoba? Coba. Mungkin malu-malu ya. Mungkin ada yang kan juga belum pernah kenal satu sama lain ya ini ya. Baru ketemu di kelas ini gitu ya.
Mungkin coba saya mau ngobrol sama yang ada di Zoom. Saya lihat partisipan paling bawah itu Nadia Safira. Nadia Safira. Halo Mbak Nadia atau Mas? Kayaknya Mbak ya. Iya, Mbak. Ya, halo Mbak Nadia. Gimana Ya, Mbak? Tadi kita lagi ngomongin ada mata kuliah yang 8 SKS, ada mata kuliah yang 2 SKS, ada mata kuliah yang 3 SKS. Kemudian apa sih dampaknya terhadap mahasiswa atau mahasiswa menyikapi mata kuliah tersebut? Itu bagaimana menurutmu, Mbak? Ya, jadi untuk matkul yang 8 SKS itu kan menjadikan matkul utama. Yang 2 dan 3 itu menjadi matkul pembantu matkul utama. Penunjang ya. Ya, penunjang. Oke, menarik pandangan dari Mbak Nadia. Benar banget nih. Ya, matkul utama dan matkul penunjang. Oke, menarik. Ada lagi? Oke deh, mungkin bisa kita ambil kesimpulan sih sebenarnya. Kalau saya sih menyikapinya seperti ini, teman-teman. Mau 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, 8 SKS, itu semuanya utama. Yang membedakan itu adalah sebenarnya waktu di luarnya, waktu di luar kuliahnya. Jadi ini yang mengatakan sebenarnya dulu dosen saya sih. Kalau ada mata kuliah 2 SKS, artinya kamu di luar kelas kuliah, kamu mengerjakan secara mandiri, ya, sebanyak 2 SKS. 2 dikali 50 menit, ya, 100 menit di luar perkuliahan. Jadi artinya apa? Artinya selain semakin besar SKS-nya, sebenarnya kamu akan belajar mandiri lebih banyak. Ya, Kak. Jadi tentunya ini akan berdampak pada proses pembelajaran kita. Jadi tentunya teman-teman akan banyak belajar mandiri nih di luar studio. Jadi tidak hanya di dalam kelas Zoom, tapi di luar Zoom-nya itu juga perlu lebih banyak, ya kan? 8 SKS. Ya, dikalikan aja 50 menit dikali 8. Jadi ya itu di luar kelas. Jadi maka tadi asistensi dengan ASDOS itu adalah sesuatu yang esensial. Jadi wajib ya. Jadi supaya teman-teman mudah mengerjakan studionya. Jadi gitu teman-teman ya, menyikapi sebagai mahasiswa, menyikapi besar kecilnya SKS itu berdampak pada pembelajaran di luar kelas. Ya, semakin besar SKS-nya, belajar mandirinya semakin banyak. Ya, gitu ya. Semua mata kuliah tentunya utama, ya, tentunya dalam artian harus lulus ya. Bukan berarti kalau SKS-nya semakin besar atau semakin kecil tidak usah lulus itu, tidak. Jadi jangan seperti itu. Tapi semua harus lulus. Hanya prioritas pengerjaan pembelajaran secara mandirinya lebih banyak ya, porsinya yang SKS-nya lebih besar. Jadi mungkin nanti sambil jalan kan teman-teman mungkin akan merasakan juga. Seperti Studio 3 kemarin ya. Kan mungkin teman-teman akan lebih banyak belajar mandiri di luar kelas, yang cari proses mendesainnya itu akan lebih banyak mandiri gitu. Tidak selalu ide itu datang di ketika Zoom seperti ini ya, tidak. Maka memang kalau kuliah di arsitektur, itulah kenapa banyak lemburnya. Nah, ya kan mungkin baru mengalami ya. Atau ya, jadi kemarin kalau saya bilang semester 3 itu semester peralihan dari manual ke digital, maka akan ada namanya seleksi alam ya. Ya, jadi kalau namanya seleksi alam itu yang kuat akan bertahan. Kaget biasanya. Dari manual ke digital itu biasanya kaget ya. Flow-nya itu tidak kaget itu gimana ya maksudnya, yang biasanya itu sketsa ya kan, ini sekarang harus pakai komputer. Kaget karena komputernya nggak kuat misalnya, kaget karena softwarenya berat, kaget karena ternyata harus pakai mouse, gambarnya nggak bisa pakai tangan lagi misalnya, itu kaget biasanya. Itu namanya semester peralihan, makanya seleksi alam.
Ya, semoga kemarin sudah berhasil melalui ke berhasil melalui ke stupa 4 ini, saya ucapkan selamat ya teman-teman ya. Jadi sudah berhasil melalui seleksi alam. Nah, nanti habis ini akan ada seleksi-seleksi alam yang lainnya. Jadi silahkan dinikmati. Kalau saya bilang itu, kalau kita menyukai sesuatu, kita itu akan rela melakukan apapun, ya nggak sih? Ya bukan rela sih, tapi kita akan enjoy, ya nggak? Seperti kata-kata apa namanya ya, passion ya. Kalau kita sudah menemukan passion kita tuh akan merasa nyaman, kita akan merasa mudah untuk melaluinya gitu. Ya, mungkin kalau sedikit tentang cerita tentang passion ya, ini malah kuliahnya lebih banyak cerita ya teman-teman, nggak apa ya. Jadi cerita-cerita dulu lah pertemuan pertama. Jadi sedikit cerita, karena sebenarnya dulu saya masuk arsitektur itu kenapa? Karena mungkin saya juga tanya ke teman-teman ya, kenapa sih kok milih kuliah jurusan arsitektur gitu? Kenapa kok nggak jurusan yang lain gitu? Karena jurusan arsitektur itu waktu itu ya, saya sebenarnya waktu SMA suka main game ya, suka lembur lah katakanlah, suka apa ya, main game lembur tengah malam nggak tidur gitu. Wah, terus habis itu kakak saya lihat nih, orang tua saya lihat, wah ini kayaknya kalau masuk arsitektur cocok ini. Kan suka lembur kan suka begadang tengah malam nggak tidur, cocok ini kayaknya masuk arsitektur nih. Wah, ternyata setelah masuk arsitektur, ya memang sih benar sih lembur banyak ya, tidak tidur, tidak mandi, bahkan mungkin tangan kena katar dan lain sebagainya, itu ternyata hal umum terjadi. Tapi ternyata lemburnya beda, nggak kayak main game ya. Kalau main game kan kita rame-rame misalnya. Kalau lemburnya di arsitektur lebih ke gambar, lebih ke dengan software ya. Dulu di semester 1-2 awal-awal itu ketika masih manual, wah itu saya tersiksa banget itu. Mungkin nanti saya ceritakan dengan gambar di Instagram saya, mungkin teman-teman kalau menemukan. Jadi kan masih semua serba sketsa ya. Mungkin ini deh, saya share screen deh. Ini saya cerita nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nggak langsung ke materi gitu. Dari teman-teman biar bisa sambil mengenal juga saya. Jadi kenapa mungkin juga nama saya 3D ya, karena saya sukanya 3D, nggak suka manual gitu. Wah, saya tuh kalau manual sketsa itu waduh susah sekali gitu gambarnya. Nah, ini makanya dulu kalau saya gambar itu, ini contohnya gambar-gambar saya dulu waktu masih manual, itu nilainya D gitu. Nilainya itu, ini teman-teman bisa lihat ya, nilainya D, habis itu nilainya C, disuruh ngulang terus, habis itu nilainya C lagi, C. Jadi, wah ini dulu stres gitu, kayak, wah ini arsitektur gini banget sih, gambarnya nggak boleh pakai penggaris, jadi udah gitu harus lurus garisnya, nggak boleh, ya kaget lah waktu itu saya tuh kagetnya tuh ternyata arsitektur itu seperti ini. Wah, ya namanya juga manusia ya, maksudnya ada ya nggak sukanya kan, boleh-boleh aja ya, nggak suka dengan sesuatu, nggak suka dengan menggambar manual kan boleh ya teman-teman ya. Ya ini contoh aja yang saya alami dulu. Akhirnya terus kemudian ya akhirnya saya lembur-lembur terus, belajar terus ya kan, menggunakan manual gitu ya. Alhamdulillah akhirnya di penghujung semester 1, semester 2 itu kemudian bisa mengejar ya. Ya ini teman-teman bisa lihat nilainya kemudian bisa membaik dan sebagainya. Jadi, nah, tapi kemudian saya lebih menyukai lagi ternyata di semester 3, nah, tadi yang saya bilang tadi. Jadi semester peralihan dari manual ke digital. Jadi ternyata saya menemukan kecintaan saya ke arsitektur itu ketika di semester 3, yaitu ketika menggunakan software sebagai alat untuk menggambarnya. Nah, saya sarankan kalian juga mulai mencari ya, menemukan di mana sih kesukaan kalian di arsitektur ini. Ya kan nggak semua suka menggambar manual, mungkin juga nggak semua suka menggambar dengan alat digital ya. Mungkin ada yang suka di arsitektur mungkin di bagian di gambar-gambar DID mungkin aku juga nggak tahu ya. Kalau saya sih menemukan kesukaan di arsitektur ya di bagian itu ya, maka kemudian
di bagian 3D itu. Jadi ya banyak kemudian penelitian saya ya berhubungan dengan 3D seperti ini. Jadi itu ya teman-teman ya, sedikit cerita tentang passion saya ya, passion atau apa ya namanya ya, kecintaan. Maka tadi kan saya bilang kalau kita sudah menemukan kecintaan kita terhadap sesuatu, terus kita rela, kita suka, kita enjoy. Nah, itu penting karena kalau kita terpaksa melakukan sesuatu itu hasilnya kadang-kadang tidak baik ya. Ya enggak sih? Kamu terpaksa untuk wah aku harus ngerjain ini gitu. Aras-arasan ya kalau bahasa wah saya banyak pakai bahasa Jawa apa ya? Kepaksa apa terpaksa itu nggak enak banget. Jadi kalau sudah enjoy, sudah nyaman dengan sesuatu, nyaman dengan seseorang aja kan kita akan enak ya menjalani ya kan. Jadi kayak pacaran deh, kamu kalau sudah pernah punya pacar mungkin atau mungkin sedang pacaran kan, kalau kamu enjoy, kamu nyaman dengan seseorang kan, kamu akan terbuka, kamu akan semangat ya kan. Nah itu yang saya harapkan kalian bisa temukan gitu. Jangan sampai telat, jangan sampai baru mau lulus baru ketemu gitu ya, supaya kalian bisa lebih enjoy mengikuti perkuliahan kalian gitu ya. Oke gitu ya, wah malah ceritanya panjang sekali, lanjut aja deh. Jadi ini bobot penilaian ya teman-teman. Kemudian nah sekarang kita masuk ke deskripsi mata kuliah. Jadi tadi sudah kita bahas ya, kita itu akan mendesain bangunan atau merancang bangunan yang diarahkan dengan penekanan pada aspek sustainable ya, sustainable menghasilkan performa bangunan yang mampu mewujudkan konsep green building tadi. Nah, jadi teman-teman nanti akan belajar merancang bangunan ya, bangunan dengan pendekatannya pada aspek sustainable. Sustainable itu keberlanjutan dari energi, keberlanjutan dari penggunaan reuse, recycle, reduce dan sebagainya ya. Nah, di bangunan di luasan tapak 5.000 sampai 8.000. Nah, nanti mungkin untuk memilih site-nya nanti gini deh, mungkin kita bahas setelah ini ya. Site-nya ukurannya 5.000 sampai 8.000. Nah, apa sih yang kan kita rancang itu fungsinya? Nah, jadi bangunan konseptual yang mengambil salah satu konsep arsitektur hijau atau green building sebagai strategi utama. Jadi utamanya kita akan merancang bangunan yang green building. Nah, fungsinya adalah rental office atau kantor sewa. Ya, kantor sewa dengan jumlah lantainya 6 sampai 8 lantai. Kemudian nanti ditambah ada fungsi penunjang. Ya, ini nanti bisa milih sih, tidak harus diikuti. Misalnya aja fungsi penunjangnya restoran ya, atau gym, karena kan kalau di rental office kan kerja terus ya di depan komputer misalnya, dia butuh refreshing, ada gymnya misalnya. Nah, ini contoh-contoh fungsi penunjang kita bisa belajar dari studi kasus. Nah, green building tadi sebenarnya sudah kita bahas ya, memanfaatkan apa atau meminimalisir atau mengoptimalkan apa aja, yaitu mengoptimalkan dari pencahayaan, mengoptimalkan dari segi kenyamanan termal, ya kan, mengoptimalkan dari zero runoff, menyediakan peresapan air, ya kan, zero runoff, dan juga natural ventilation, bukan alami secara penghawaan alami ya, meminimalisir penggunaan AC dan sebagainya ya, itu salah satunya green concept. Green concept ini nanti bisa kita pelajari lebih lanjut, yang mana tujuannya adalah berhasil menciptakan rental office yang berkelanjutan, yang hemat energi ya dan sebagainya. Mungkin sampai sini nih, adakah yang mau bertanya nih teman-teman? Apakah saya terlalu cepat mungkin menjelaskan atau terlalu pelan mungkin, atau gimana? Silahkan. Ada nggak yang mau bertanya? Mas Dendi ada tambahan mungkin? Kalau ada silahkan. Ada yang terlewat mungkin belum saya sampaikan teman-teman. Ya silahkan. Ada? Sejauh ini Pak. Belum ya?
ya tentang sustainable architecture tadi ya Pak, hubungan sama building itu sih. Jadi Oke. mungkin ada yang kan makanya banyak pendekatan sistem Pak. Sorry Mas, suaranya putus-putus sebentar. Kan berhubungan sustainable architecture berarti ya. Iya, berkaitan dengan sustainable architecture, ya. Nah, itu mungkin kita akan belajar tentang dari unsur-unsur si sustainable, bagaimana implementasi revisinya yang dirancang nanti itu sih. Iya, betul sekali. Jadi kita akan banyak belajar mengaplikasikan ya prinsip-prinsip ya desain yang berkelanjutan, prinsip-prinsip bangunan hijau ya dan lain sebagainya. Sifatnya konseptual, sifatnya adalah gagasan. Jadi gagasan yang kemudian bisa tergambarkan ke dalam bentuk desain. Nah, nanti kita akan banyak belajar dengan studi kasus, belajar dengan preseden ya istilahnya teman-teman. Nanti di tahap-tahap awal ini kita belajar dengan preseden. Apa aja sih kira-kira pengaplikasian bangunan sustainable itu atau bangunan hijau itu apa aplikasinya kalau di rental office di mana aja ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ada yang sudah pernah ke rental office? Ada yang sudah pernah lihat rental office sebelumnya teman-teman? Di daerahnya mungkin? Atau kalau di Jogja? Ada yang sudah pernah tahu? Kantor sewa? Kantor sewa itu apa sih? Nah, ada kata-kata kantor, ada kata-kata sewa. Apa tuh berarti? Ada yang mau mencoba berpendapat teman-teman? Boleh. Coba saya pengen kenal juga sama yang lain juga. Siapa ya? Di Syarif Hidayat. Ya benar ya namanya Syarif. Nah, karena kita akan merancang bangunan dengan fungsi kantor sewa, nah kita perlu pemahaman awal nih, kesepakatan awal atau itu tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan. Ini hanya masalah kesepakatan aja sih, pemahaman kita. Biar kita satu frekuensi nih. Yang saya pahami dengan yang kamu pahami atau kalian pahami itu bisa sama gitu. Menurutmu apa Mas? Rental office atau kantor sewa itu apa sih? Kurang tahu sih Pak, tapi kalau udah bawa sewa berarti mungkin kantor sewa itu mungkin gedung yang disewakan dengan uang. Oke. Menarik. Karena ada kata-kata sewa berarti disewakan. Oke. Iya, Bu. Oke, menarik. Nggak menetap. Apalagi mungkin yang disewakan apa berarti ya? Bangunan Kira-kira. yang disewakan. Bangunannya ya, bangunannya disewakan ya. Untuk kegiatan apa atau untuk fungsi apa gitu? Kalau kata-kata kantor itu apa kira-kira? Kantor yang disewakan. Kegiatan kantor itu apa aja sih kegiatan kantor? Kalau di bayanganmu Mas, nggak harus menurut siapa, tapi menurutmu sendiri. Boleh. Kantor sewa. Apakah yang disewakan hanya ada kantor? Ataukah kamu pernah tahu ada fungsi lain yang disewakan? Kamu ngekos nggak, Mas? Ngekos, Pak. Nah, kalau ngekos itu prinsipnya sewa juga nggak? Atau harus beli? Sewa ya. Nah, yang disewa apa, Mas, kalau kos? Kamarnya. Kamar. Karena untuk kegiatannya apa? Istirahat. Istirahat, benar-benar. Ada nggak yang nyewa kos untuk apa ya, nyewa kos untuk kerja, ada nggak nyewa kos? Ya mungkin ada ya. Tapi biasanya nyewa kos untuk apa sih? Istirahat ya, untuk tempat tinggal ya. Nah, kalau kira-kira kantor, apa nih yang disewakan kantor? Teman-teman yang lain boleh berpendapat. Identik dengan apa sih? Ya, silahkan Mbak.
Berhubungan sama komersial. Komersial, menarik. Komersial. Komersial itu apa ya? Komersial yang bagaimana nih? Hah? Kayak gimana, Mbak? Berdagang. Jual beli ya, jual beli. Apalagi boleh yang disewakan. Jadi ada sesuatu ruang yang disewakan untuk fungsi tertentu ya. Kalau kita punya kata-kata sewa itu kan ada untuk kegiatan tempat tinggal, ada untuk kegiatan komersial atau perdagangan. Nah, kalau kantor kira-kira untuk kegiatan apa nih? Administrasi atau apa nih? Nah, benar. Jadi kalau teman-teman sudah paham ya, namanya sewa itu kan tidak dimiliki ya. Artinya apa nih? Kalau tidak dimiliki kita terbatas, tidak bisa mengolah semuanya, tapi hanya biasanya sudah disediakan. Kamar kos kan kamu nggak bisa milih toh, nanti kamarnya dibesarkan, itu kan nggak bisa ya Mas ya. Kamu kalau punya kamar kos, ya kalau kamar kosnya 3x3, ya kamu cuma bisa di 3x3 itu aja kan. Kamar mandi dalam atau enggak Mas? Yang Mbak atau Mas ya? Alhamdulillah kamar mandi nggak ada. Oh di luar atau di tempat tetangga? Enggak ya? Karena ada loh, kadang-kadang kos-kosan ternyata kamar mandinya nggak include, jadi dia harus mandi di tempat tetangga misalnya, ya kan? Itu namanya fasilitas. Nah ini penting nih, kalau kita menyewa sesuatu, biasanya akan kita dapatkan itu selain luasan juga ada fasilitas. Nah fasilitas kalau di kos-kosan ya kamar mandi gitu. Nah kalau di rental office nanti kira-kira fasilitasnya apa? Nah nanti kan kita bahas juga. Biasanya kalau di kos-kosan ya ini secara umum semakin besar ruangannya, semakin lengkap fasilitasnya, biayanya semakin tinggi ya kan logikanya. Nah nanti juga di rental office juga seperti itu biasanya. Maka akan ada namanya layout atau apa namanya modul ya. Jadi biasanya ada tuh namanya rental office yang atau namanya kantor sewa yang disewa satu gedung butuh besar gitu, atau yang disewa per lantai. Nah, itu juga bisa. Atau malah per nyewanya per bilik. Nah, sama prinsipnya kayak kos-kosan. Kamu bisa ngekos di satu kamar atau di 2 kamar, 3 kamar gitu kan prinsipnya ya. Teman-teman ya. Nanti kita sambil belajar deh dari studi preseden, teman-teman akan mencoba memahami tentang rental office dan dari mulai standarnya dan sebagainya. Mungkin itu sih yang akan kita jadikan tugas hari ini ya. Jadi biar kita menemukan pemahaman yang sama, frekuensi yang sama tentang rental office, teman-teman saya minta untuk mencari studi kasus, preseden, standar, apalagi ya, peraturan mungkin, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Nanti mungkin itu ya akan dilanjutkan itu. Nah, jadi ini tadi fungsi bangunan rental office dengan penekanan pada konsep green architecture atau konsep bangunan hijau, konsep bangunan berkelanjutan di luas lahan di site yang berukuran 5.000 sampai 8.000. 5.000 sampai 8.000. Kita misalkan ambil yang 8.000, berarti kalau dibagi jadi panjang kali lebar bisa jadi 40 kali 20 misalnya, atau 50 kali 16 atau ya nanti bisa diakali ya mencari site-nya. Ini mungkin tugas rumah juga, tugas untuk minggu ini juga mencari site juga, mempelajari tentang apa itu bangunan kantor sewa dan juga mencari site-nya. Nantinya teman-teman akan mendesain satu gubahan massa saja, jadi tidak multi massa, satu gubahan utama, satu bangunan utama, yang mana teman-teman masih tetap bisa mendesainnya jadi ada yang tinggi, ada yang rendah, ya tergantung teman-teman mau membuatnya. Tapi satu utama besar gitu, satu gubahan saja. Bisa ada ketinggian yang berbeda silahkan, nggak masalah. Yang di sini yang ditentukan adalah maksimalnya 8 lantai. Jadi 6 minimal, maksimal 8. Jadi
ada yang 2 lantai juga boleh ya. Misalkan nanti di bagian leisure atau meeting room, bagian tadi gym nanti fasilitas di lantai 2, dia hanya berhenti sampai lantai 2, nanti yang ke atas itu yang tipikal untuk kantor yang disewakan misalnya. Ya, ini gambaran secara sederhananya ya. Mungkin nanti Mas Dendi lebih paham ya, bisa membantu juga. Kemudian ada ketentuan parkir. Nah, kalau kamu ngekos itu pasti kan juga butuh tempat parkir ya, meletakkan motor. Sekarang kamu menyewa sebuah tempat untuk bekerja, kantor ya. Tentunya juga butuh parkir. Nah, ini nanti juga perlu dibahas. Nah, untuk parkir ini tidak diberikan di basement, tapi di luar bangunan, di side plan-nya seperti itu. Nanti. Nah, oke deh. Ini sebenarnya bisa kalian baca sendiri sih. Klasifikasi kantor yang sebenarnya saya minta untuk teman-teman mengerjakan tugas hari ini. Jadi teman-teman saya minta mencari klasifikasi kantor sewa, jenis-jenis kantor sewa, apapun deh yang berhubungan dengan kantor sewa, sistem sewanya, ya layoutnya dan sebagainya. Hari ini saya minta ini kurang lebih gambaran untuk kegiatan kita dari minggu 1 sampai minggu 14 ya. Jadi hari ini saya minta untuk menanggapi KAK yang saya berikan ini, tanggapan kalian, pemahaman kalian, seberapa paham kalian dengan tema bangunan kantor sewa, bangunan hijau ya, mencari presiden ya dan sebagainya. Ini di hari ini. Jadi itu teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait mungkin apa yang tadi saya sampaikan, tugas-tugas hari ini gitu, ada nggak? Belum ya? Semoga mudah dipahami ya yang saya sampaikan. Nantinya akan dikumpulkan di e-learning, nanti akan saya buat pengumpulan di e-learning. Jadi ini kita kesepakatan lagi nih. Kira-kira nih karena kita ada tugas kelas, tugas rumah. Nah, kira-kira dikumpulkannya kapan gitu? Menurut kalian, kalau yang memudahkan kalian kira-kira kapan tugas kelas? Pengertian tugas kelas itu ya tugas yang dikerjakan di kelas harusnya ya, di waktu perkuliahan atau di hari yang sama dengan perkuliahan. Kira-kira dikumpulkannya kapan Mas, Mbak? Biar kalian juga enjoy kan, nggak terpaksa kan. Kira-kira kapan? Tugas kelas dikumpulkannya kapan? Sekarang itu hari Selasa. Kira-kira gimana? Kalau kemarin sih biasanya, ini saya usul aja. Barangkali kalau setuju, tugas kelas itu saya minta kumpulkan di jam, sekarang jam berapa sih? Kita kan kuliah dari jam 8.50 sampai jam 12. Jadi saya minta kumpulkan di setelah jam 12, jadi mungkin jam 3 sore, jam 6 sore gitu. Tapi di hari yang sama sih, atau jam 9 malam gitu, di hari yang sama dengan perkuliahan. Nah, itu bagaimana teman-teman? Setuju atau tidak nih? Kalau saya pengennya malam sih Pak, soalnya saya ada kuliah lagi sampai jam 3:30 ntar. Oh gitu. Nah, berarti jam berapa? Jam 9? 9 malam Pak. Jam 9 malam ya, biar nggak usah lembur. Nanti kalau saya kasih jam 12 malam, teman-teman pada nggak tidur. Biar nggak usah lembur kan, dikumpul jam 9 malam habis itu tidur gitu. Gimana? Setuju? Deal? Deal ya. Jadi tugas kelas setiap harinya itu jika ada tugas kelas diminta mengumpulkan di jam 9 malam. Jadi kalau Selasa ya berarti dikumpulkan di jam 9 malam hari Selasa. Kalau Jumat ya dikumpulkan dari Jumat di jam 9 malam gitu ya. Oke, nah sekarang tugas rumah. Karena kita ada 2 hari yaitu Selasa dan Jumat. Tugas rumahnya ya berarti kan ada tugas rumah Selasa, ada tugas rumah Jumat. Nah kira-kira dikumpulkannya kapan nih? Kalau tugas rumah itu pengertiannya adalah tugas yang dikerjakan di luar perkuliahan, dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya, ya enggak? Ya kan? Nah, berarti ya opsinya kalau ada tugas rumah yang diberikan di hari Selasa,
dikumpulkannya sebelum hari Jumat. Ya kan? Kalau ada tugas yang diberikan di hari Jumat, dikumpulkan di sebelum hari Selasa. Ya enggak? Nah, sekarang tinggal jamnya aja sih atau harinya, mau kapan nih. Atau gini, saya usulkan aja kalau yang di perkuliahan sebelumnya, kalau ada tugas rumah yang hari Selasa, ya atau hari Jumat, dikumpulkan H-1 di sebelum pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalkan ada tugas rumah di hari Selasa, ya dikumpulkan di hari Kamis. Kalau ada tugas hari Jumat, diberikan di hari Jumat, dikumpulkan di hari Senin. Gitu ya teman-teman ya. Jamnya jam 9 malam juga sama gitu, biar kayak tugas kelas. Gimana? Setuju? Jam 12, Pak. Jam 12 ya? malam. Oh ya. 12 Oke. aja, Pak. Oh ya, oke. Nggak apa-apa nih, nanti pada lembur semua nih. Tapi enggak sih Nggak maksudnya apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. mengumpul Apa-apa, meskipun pengumpulan deadline-nya jam 12 malam, teman-teman boleh mengumpulkan lebih awal ya. Jadi oke deh, jadi batas waktunya jam 12 malam di hari H-1 sebelum pertemuan berikutnya berarti ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, yang penting kalian enjoy aja gitu. Maksud saya kan nggak memberatkan, kalian juga kita juga setuju gitu. Kalian yang akan mengerjakan kan kalian gitu. Jadi saya perlu tanya hal ini. Oke ya, deal ya. Berarti ya sudah, yang tugas kelas tadi juga sekalian kalau batasnya jam 12 malam gitu ya. Nah, di hari yang sama. Iya, Pak. Nah, oke ya gitu ya. Oke. Saya nggak perlu ngomongin yang terlambat. Yang penting mengumpulkan aja. Nanti kalau harapan saya sih teman-teman manajemen waktunya yang baik, jadi nggak sampai terlambat ya mengumpulkan ya. Jadi tentunya masih tetap akan saya terima ya. Tapi mungkin akan saya hargai mahasiswa yang mengumpulkan tepat waktu. Jadi biasanya sih kalau yang mengumpulkan tepat waktu nilainya akan saya beri lebih baik daripada yang terlambat biasanya sih. Supaya untuk apa? Menghargai mereka yang tepat waktu. Karena tepat waktu itu harus dihargai. Ya. Salah satunya dengan apa? Kalau di perkuliahan dia diberi nilai yang lebih baik ya dari yang terlambat. Nah, kalau ternyata nanti semua tepat waktu gimana, Pak? Ya berarti semua nilainya baik gitu. Nggak ada yang tidak baik ya kan? Itu ya, teman-teman ya. Nanti semua pengumpulan teman-teman dilakukan di e-learning. Jadi pastikan teman-teman sudah join e-learning. Tadi linknya sudah saya share ya di chat Zoom, di WhatsApp grup juga ada, di deskripsi grup silahkan diikuti. Nanti pengumpulan semua dilakukan di situ. Kadang-kadang e-learning juga down. Nah ini juga sering terjadi. Jadi pastikan teman-teman jangan mepet-mepet. Nah ini kadang-kadang nih mahasiswa suka mepet, jadi waktu mau ngumpulin lah ternyata e-learning down. Nah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau bisa dikumpulkan sebelum atau jauh-jauh sebelum deadline. Ini saran saya aja sih. Ya pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kemarin sering down ya e-learning ya. Oke, ini kurang lebih gambaran kegiatan kita, target-targetnya minggu 1, teman-teman menanggapi KAK dan presiden. Tugas rumahnya adalah mencari site. Nah, oke gitu ya. Kalau berikutnya ini aplikasi pencahayaan alami pada bangunan, ini lebih ke tadi sih strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk menerapkan konsep green building. Salah satunya dengan mengaplikasikan pencahayaan alami. Kalau di bangunan ini belum tentu kantor ya, bisa jadi bangunan masjid, bangunan restoran ya, ini seperti ini. Nah, nanti sebenarnya di presiden harapannya teman-teman bisa menemukan yang pencahayaan alami itu kalau diaplikasikan di kantor, ya itu di ruang mana aja sih? Nah, itu harapannya. Teman-teman bisa menganalisis, oh ternyata kalau di kantor sewa atau di kantor, pencahayaan alami itu diaplikasikan di lobi misalnya. Di lobi ruang penerimaan. Jadi kalau di hotel ada namanya resepsionis. Nah, kalau di kantor sewa pasti juga ada ya. Resepsionis juga. Oh, terus itu banyak sekali pengaplikasian pencahayaan alami. Jadi ada skylight di situ misalnya. Oh, ada apa namanya atrium.
kalau misalkan ada istilah-istilah yang belum teman-teman pahami, seperti tadi ada atrium, apalagi ya, itu langsung tanyakan aja teman-teman ya, karena kadang-kadang saya lebih sering menggunakan istilah-istilah gitu ya, atrium, apalagi ya, foyer gitu-gitu ya. Ya boleh langsung tanyakan aja, Pak, atrium itu yang seperti apa misalnya, boleh. Atau kalau enggak kamu googling nih, sambil saya cerita kamu googling boleh, atrium. Kamu googling seperti apa sih munculnya, ya, resepsionis dan sebagainya. Apalagi ya, skylight tadi, skylight coba kamu browsing. Ini gambar-gambarnya yang muncul seperti ini. Ya kalau pas kebetulan di atasnya langsung bisa lihat langit. Tapi kalau yang tidak ada, yang di atasnya masih ada lantai kerja, bagaimana dong? Nah, skylight kan tidak bisa diaplikasikan di semua lantai nih. Nah, coba cari bagaimana cara mengaplikasikannya. Misalnya apakah dengan light shelf seperti rak-rak yang bisa memantulkan lampu dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya bilang atrium. Jadi kayak kalau di mall itu mengaplikasikan atrium. Jadi lantai 1 dengan sampai lantai atas atap itu tembus ke atas, ya. Void ya, apa namanya ya, teman-teman ya. Wah, kalau banyak istilah-istilah yang baru, tolong langsung disela aja, Pak. Saya tolong dijelaskan lagi gitu misalkan. Atrium, skylight, ya, terus apa lagi ya? Light shelf, apa lagi ya? Nanti coba. Ya. Nah, terus juga selain mengaplikasikan bukaan, mengaplikasikan pencahayaan, itu bisa mengaplikasikan material ya untuk mendapatkan bangunan yang berkelanjutan, bangunan hijau, misalnya dengan tadi memasukkan vegetasi, ya, mengganti. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah mengganti area hijau yang terbuang, ya kan? Tadi makanya saya bilang di awal, arsitek itu banyak sekali yang merusak lingkungan karena area hijaunya terbuang, ya enggak? Yang awalnya dulu di situ banyak pohon, ini terbuang karena ada bangunanmu. Nah, kemudian kenapa sih kok dipindahkan ke atas bangunan untuk mengganti area hijau yang terbuang? Sebenarnya ide dasarnya itu, teman-teman. Ide dasarnya kenapa sih kok tiba-tiba di situ ada pohon, ya toh? Kenapa di situ ada rumput? Itu sebenarnya berusaha untuk mengganti area hijau yang terbuang. Ya, istilahnya KDB ya, koefisien dasar bangunan yang digunakan itu bisa area hijaunya bisa tergantikan ya. Meskipun sebenarnya tidak 100% ya pastinya. Ya kan? Pohon yang aslinya ditanam di tanah, sekarang kamu rubah, kamu letakkan di bangunan. Pasti konsekuensinya pasti akan berbeda ya. Ya kan? Pasti ada perlakuannya. Ya kan? Pohon kan ada akarnya tuh. Akarnya kira-kira atau media tanamnya bagaimana? Nah, itu akan jadi persoalan lanjutan. Maka tidak bisa semua pohon ditanam di bangunan ya. Nah, kira-kira pohon-pohon apa aja sih? Nah, coba teman-teman nanti cari deh preseden-preseden bangunan yang mengaplikasikan atau meletakkan vegetasi di atas bangunan tuh tanamannya apa sih? Tanaman beneran atau tidak? Nah, kalau tanaman bohongan ya sama aja dong. Cuman jadi estetika tapi tidak mengganti area hijau yang terbuang. Gitu ya teman-teman ya. Hari ini harapan saya teman-teman bisa banyak belajar dari studi preseden, belajar nanti Mas Dendi mungkin bisa membantu ya. Ada sesi asistensi juga di WhatsApp grup misalnya. Silahkan, tidak harus formal dengan Zoom. Ya. Terus, nah ini juga menarik kalau kita ngomongin tentang bangunan hijau, kita bisa memanfaatkan kembali air, hujan. Nah, jadi tentunya kita bisa mengolah kembali air yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Sekarang sudah banyak sekali dimanfaatkan misalkan air hujan untuk menyiram taman ya. Jadi dikumpulkan di tandon untuk menyiram tanaman. Di Jakarta juga di gedung Kementerian PU itu air bekas wudhu ya. Jadi kalau air wudhu itu kan cuman apa nama istilahnya bukan black water ya, tapi grey water, air yang masih bisa dimanfaatkan kembali kan. Nah, itu dikumpulkan jadi dari floor drain, kemudian
dikumpulkan di satu tandon utama gitu, terus digunakan untuk menyiram tanaman. Ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dimanfaatkan air dari lingkungan, dari air, dari cahaya, dari angin dan sebagainya. Ya, kira-kira kalau untuk kantor sewa apa nanti ya? Nah, ini kan jadi lebih menarik ya aplikasinya ya. Nah, makanya nanti saya mungkin ya merasa teman-teman bisa jadikan ini sebagai konsep. Nah, jadi kita tema besarnya adalah bangunan hijau. Teman-teman bisa mengambil salah satu aplikasi ini jadi konsep utamanya. Wah, saya pengen bikin kantor sewa yang konsepnya memanfaatkan pencahayaan alami sebagai sumber energi misalnya. Jadi saya pakai solar panel yang diletakkan di sini misalnya di fasadnya atau di mana. Jadi teman-teman punya konsep apa unggulannya ya masing-masing. Bebas. Tidak cuma 1, boleh 5, boleh 10 sebanyak-banyaknya. Ya, ini contoh-contohnya seperti ini. Kemudian, oke, mungkin ini lebih langsung ke apa namanya ya, rencana pembelajaran aja, teman-teman ya. Jadi kita hari ini langsung saja saya berikan tugasnya adalah mencari presiden bangunan kantor sewa yang kemudian kamu analisis, langsung fokuskan analisisnya ke pencahayaan alami, pencahayaan buatan. Coba ya, dia mengaplikasikan pencahayaan alami itu di kantor sewa, di ruang apa, di sisi sebelah mana, ya orientasi timur baratnya. Jadi silahkan, karena kita nanti akan lokasinya itu di Indonesia, ya silahkan cari studi kasus yang di Indonesia. Jadi biar lebih relevan ya, karena kalau di luar negeri nanti jadi tidak relevan lagi. Mereka punya musim salju, kita kan tidak ya. Jadi biar bisa kalian analisis. Tentunya pasti berbeda ya. Kalau di luar negeri pencahayaan alaminya nanti karena tidak bisa sepanjang tahun kan, dia cuma hanya di beberapa bulan aja, pasti bukaannya lebih lebar-lebar misalnya. Tapi kalau di kita tuh matahari sepanjang tahun gitu. Malah jadinya panas, yang tadinya butuh ini malah jadi kelebihan, ya kan? Yang tadinya butuhnya cuman sekian, tapi ternyata yang diberikan sekian, jadi kan kelebihan. Nah, terus cara menguranginya bagaimana? Apakah ada, ya toh kan bisa saja pencahayaan itu kelebihan, dikuranginya dengan menggunakan shading misalnya, double facade, apa nih? Nah, silahkan cari ya di presiden yang kalian cari. Sebanyak-banyaknya. Jadi menurut saya tidak ada batasan, semakin lengkap akan semakin baik. Jadi semakin lengkap pemahaman kalian akan semakin lengkap juga. Silahkan ya. Terus kemudian untuk hari Jumat, jadi saya minta saya mungkin nggak harus ikut ini sih, teman-teman. Nanti untuk analisis juga boleh dilanjutkan, tidak harus pada lighting aja. Semuanya silahkan dianalisis. Zonasi, kemudian barangkali zonasi di lantai 2 dia isinya apa sih? Di lantai 3, di lantai 4. Jadi cari presiden yang vertikal ya, bangunan vertikal ya. 8 lantai tadi kan. Kira-kira di lantai 1 isinya apa, di lantai 2 isinya apa. Jadi tidak usah terlalu fokus bahas lighting semua gitu, tapi boleh juga dari mulai zonasinya, mulai dari sirkulasinya, tempat parkir di mana, ya semuanya. Hanya kemudian yang besok kita bahas lebih lanjut, saya akan bahas lighting gitu ya. Jadi silahkan dicari presidennya, standar teori dan sebagainya, contoh-contoh kasus, ya. Dan untuk tugas rumahnya sebenarnya saya pengen mencari site-nya itu sudah dari sekarang gitu, jangan ya. Karena kan di minggu 3 itu kita sudah menganalisis site. Jadi kalau bisa dari sekarang teman-teman sudah mulai mencari site ya. Site-nya mungkin nanti dibantu Mas Asdos. Apakah mau di Jogja supaya kita bisa, mungkin barangkali kalau di Jogja teman-teman bisa lihat, atau mau dibebaskan aja, gimana kira-kira? Dibebaskan aja Pak.
Oke, dibebaskan aja. Jadi kalian mencari masing-masing. Yang penting luasannya adalah tadi ya teman-teman, di atas tadi 6.000 sampai 8.000 ya berarti ya. Oke, gitu ya. Silahkan cari, kalau mungkin yang di Jogja ya silahkan di Jogja. Kalau mau yang di lokasinya sekarang di luar Jogja ya boleh, silahkan. Yang penting nanti kalian bisa menunjukkan dengan Google Maps, dengan Google Earth ukurannya, kemudian bisa dianalisis ya. Nanti kan tujuan mencari site adalah teman-teman menganalisis. Jadi ada data yang bisa dianalisis. Data ukuran site, data regulasi site, gitu, data rencana pengembangan wilayahnya misalkan. Mau bikin kantor sewa tapi di tengah-tengah perumahan, kira-kira gimana? Masuk akal enggak? Nah, coba. Kira-kira kalau meletakkan kantor sewa apakah lebih cocok di perkotaan atau di pedesaan? Ya, atau di pusat kota atau di mana nih? Nah, ini juga salah satu pertimbangan dalam memilih site ya. Jadi tolong itu juga jadikan salah satu pertimbangan teman-teman untuk memilih site. Jadi silahkan dipilih, batasan luasannya adalah 8.000. Tidak harus site kosong. Menurut saya silahkan ada kantor sewa yang sebelumnya di situ ada kantor sewa, kemudian kamu gunakan jadi site-mu, itu pun boleh. Malah justru lebih meyakinkan, ya kan? Di sini kan ada kantor sewa, Pak. Jadi benar, Pak, di sini bisa digunakan untuk kantor sewa. Atau di samping-sampingnya, di sekitarnya ada banyak kantor sewa atau kantor, itu pun juga sebenarnya sudah bisa jadi sebuah alasan untuk memilih site. Jadi silahkan gunakan kota kalian sendiri, tidak harus di Jogja. Kalian yang lebih paham, kalian yang lebih tahu juga kan, lebih mengerti lokasinya, nanti aksesibilitasnya kan tentunya kalian lebih paham juga. Itu ya, ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Belum ya? Semoga ya silakan. Itu presidennya dari satu bangunan aja apa boleh lebih dari satu? Boleh lebih menurut saya selengkap-lengkapnya. Jadi saya rasa akan lebih mudah kalian memahami kalau presidennya itu banyak. Ya minimal satu. Kalau dari satu kalian bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan bisa paham. Yang penting kalian paham loh ya. Bukan untuk saya. Jadi tugas ini bukan untuk saya. Tugas ini untuk kalian sendiri. Jadi landasan pemahaman kalian tentang apa yang akan kalian desain gitu. Jadi carilah sebanyak-banyaknya. Carilah selengkap-lengkapnya gambar-gambarnya. Misalnya tadi ada istilah-istilah atrium, istilah-istilah skylight. Itu kalau di presiden kalian di mana sih aplikasinya gitu ya. Jadi gitu sih Mbak menurut saya. Ya kalau saya sebagai sip. Kalau saya sebagai penilai dari, karena nanti kan akan menilai tugas kalian ya. Tentunya ya yang menemukan lebih banyak studi kasus atau studi presiden tentunya nilainya akan lebih baik ya dibandingkan dengan yang hanya menemukan satu gitu misalnya. Ya, kalau sebagai penilai ya. Tapi kalau untuk kalian sendiri, pemahaman kalian, kalau dari satu aja kalian udah bisa paham ya silahkan. Tapi kalau bisa menemukan lebih banyak, bisa lebih paham, ya lebih baik. Gitu ya teman-teman ya. Tuh. Jadi tadi makanya saya bilang ini adalah mata kuliah yang akan lebih banyak belajar mandirinya di luar kelas. Kalian akan studi mandirinya lebih panjang dibandingkan di kelas. Ya, jadi porsinya lebih banyak. Silahkan. Nanti boleh dibantu Mas Dendi mencari presiden, barangkali boleh di-share di WhatsApp. Ini bangunannya namanya apa? Kan nanti menganalisisnya bisa masing-masing. Jadi misalkan saya bilang kantor sewa di Jepang namanya Sendai Mediatek gitu misalnya. Saya berikan nama bangunan. Kan menganalisisnya teman-teman bisa masing-masing gitu. Jadi tidak harus berbeda bangunannya. Boleh sama, menemukan bangunan yang sama, menganalisisnya boleh masing-masing kan. Saya menganalisis, bisa jadi yang saya analisis dengan yang kamu analisis bisa berbeda. Nggak masalah. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau formatnya seperti biasa ya, studio itu biasanya lebih ke A3 yang kemudian nanti ada kopnya gitu, biar kelihatan kalau ini tugas apa, namanya siapa, nanti dibahas di WhatsApp grup aja, kopnya mau di mana, di samping apa di bawah, ya.
A3 landscape gitu misalnya ya teman-teman. Mas Dendi minta tolong mungkin dibuatkan template-nya supaya lebih mudah mengoreksi juga. Oke gitu teman-teman. Besok Jumat kita akan masih bahas tentang preseden. Jadi besok mungkin presentasi ya hari Jumat. Saya pengen lihat teman-teman hasil presentasi preseden yang kalian temukan hari ini sama site-nya. Jadi hari Jumat besok saya pengen bahas site teman-teman yang teman-teman cari. Kalau mungkin boleh mengusulkan 2 site, nanti kita bahas bareng-bareng. Pak, saya tuh menemukan 2 site, kira-kira mana ya Pak yang cocok? Ya, kita bahas bareng-bareng. Boleh? Gitu boleh? Silahkan. Besok hari Jumat kita bahas. Oke, supaya besok di minggu 2 kita sudah bisa langsung mulai analisis ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau di sini di KAK ada survei dan menyusun, ada surveinya ya. Kalau menurut saya ini karena kita online, kayaknya surveinya ya online aja. Ya. Dan ini kelompok. Kalau menurut saya kelompok ini jadi nggak begitu optimal ya, nggak begitu bebas. Mungkin kita individu aja nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Karena kan mungkin ada yang lokasinya berjauhan, jadi nggak paham dengan lokasinya dan sebagainya. Mungkin gitu sih. Oke. Ya ini hanya saran aja sih menurut saya nih. Kita bisa ikuti atau tidak. Yang penting jadwal ini ya, yang di fase 1, fase 2 dan sebagainya ini kita ikuti. Gitu teman-teman. Jadi tugas kelas hari ini teman-teman saya minta untuk membuat tanggapan KAK. Jadi tanggapan KAK itu apa sih yang kalian pahami tentang kantor sewa? Ya kantor sewa jenisnya apa aja? Seperti Studio 3 kemarin. Nanti mungkin kalau Mas Dendi ada contohnya, boleh. Saya sepertinya ada contohnya, nanti coba saya share di kalian. Terus cari preseden. Jadi mungkin tugas kelasnya tanggapan KAK, tugas rumahnya preseden dan site ya, mencari site ya, gitu ya teman-teman ya. Atau mau digabung, tugas kelasnya tanggapan KAK dan preseden, tugas rumahnya yang site, yang mana nih? Menurut teman-teman yang memudahkan kalian yang mana? Bebas. Bebas ya. Oke deh kalau gitu. Berarti tanggapan KAK. Oh gini aja. Saya ada usulan. Presidennya tetap mencari, tapi presidennya bagi jadi 2. Presiden yang pertama adalah presiden kantor sewa, yang kedua adalah presiden bangunan hijau. Gimana? Jadi kan ini ada 2 pemahaman nih, memahami kantor sewa dan memahami bangunan hijau. Ini sesuatu hal yang berbeda nih kadang-kadang. Kalau kamu bisa menemukan kantor sewa yang hijau akan lebih bagus. Tapi kan kadang-kadang tidak semua kantor sewa hijau ya, bangunan hijau. Jadi tugas kelasnya hari ini adalah tanggapan KAK dan mencari presiden kantor sewa. Ya. Tugas rumahnya presiden bangunan hijau dan mencari site di hari Jumat besok. Gitu teman-teman. Ya, kalau seandainya bisa menemukan kantor sewa yang hijau, wah lebih bagus. Tapi kalau tidak ya sudah kantor sewa dulu dibahas ya, zonasinya seperti apa, dibahas ruang-ruangannya apa aja sih, fasilitas yang disewakan itu apa aja, di lantai 2 itu apa aja sih isinya, lantai 1 apa aja. Nah itu di tugas kelas hari ini. Tugas rumahnya bangunan hijau. Bangunan hijau tidak selalu kantor ya teman-teman, bisa fungsi residensial, bisa fungsi apapun sih sebenarnya. Ya kalau bisa lebih cocok kantor sewa. Tapi kalau tidak dapat ya sudah. Yang penting bangunan hijau. Kalian cek cocok bisa diaplikasikan nggak. Cari yang bangunan vertikal. Nah ini yang wajib. Maupun untuk kantor sewa dan bangunan hijau. Ya vertikal. Jadi bangunan tinggi. Bangunannya minimal 6 lantai, 4 lantai, 8 lantai ke atas. Kira-kira seperti apa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum mungkin saya tutup? Karena kebetulan ini saya harus mengantar anak saya vaksin ini. Nah, ada nggak? Mungkin nanti bisa ditanyakan aja di WhatsApp grup kalau ada yang belum jelas ya teman-teman. Mungkin untuk perkuliahan di
di pertemuan minggu pertama ini saya cukupkan aja. Jadi biar teman-teman bisa melanjutkan ke pembelajaran mandirinya, gitu ya. Mungkin ada tambahan untuk Mas Dendi, dari Mas Dendi? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada ya, sudah cukup ya. Terima kasih sekali Mas Dendi sudah membantu berjalannya perkuliahan. Minta tolong sekali Mas Dendi ya, dibantu teman-temannya untuk mengikuti perkuliahan supaya bisa dengan baik ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya tutup perkuliahan hari Selasa di minggu pertama ini. Saya tutup, terima kasih. Kita bisa langsung live room aja ya, nanti tidak perlu menunggu yang kelas B. Jadi silahkan bisa langsung live, tidak masalah. Oke, saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.